Oke, halo aku, apa kabar? Jangan lupa subscribe ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk pada kolega, pada keluarga, pada member, dan saya sudah bertanggung jawab atas semua itu sampai detik ini. Awalnya aplikasi DNA Pro itu saya disuruh buka masker, jadi biar ketahuan. Awalnya aplikasi DNA itu memang sangat baik, tapi memang berkembangnya pesan untuk member dan ketidaksiapan sistem kami, makanya terjadilah skema piramida itu. Jadi memang skema piramida itu terjadi dan memang uangnya sebenarnya kalau skema piramida itu balik ke member lagi. Ya, harus diakui juga bahwa DNA Pro memang perusahaan yang saya bangun, dan saya juga berterima kasih buat pihak Bareskrim dan pihak yang terkait yang sudah membantu sampai sejauh ini. Dan terakhir saya mau bilang bahwa industri robot trading supaya kedepannya harus lebih maju lagi dari sekarang. Terima kasih. Halo aku, apa kabar? Saya harap semua kalian baik-baik saja. Proses WD akan segera saya lakukan dengan segera. Dan saya harap kalian selalu bersabar menunggu proses WD tersebut. Ingat, komando hanya dari saya. Oke? Salam sukses dan aku. Ya, itulah tadi sekilas tentang video dari Daniel AB yang sudah terbukti tertangkap. Dan sekarang kita akan mendengarkan bagaimana kesimpulan dari rapat Komisi 6 anggota DPR ya terhadap tim dari DNA Pro dan kemudian rapat Komisi 6 dengan Kepala Bapepti. Oke, nantikan sesaat lagi. Oke, ini adalah hasil kesimpulan rapat dari Komisi 6 DPR RI baru-baru terhadap tim dari DNA Pro, termasuk ada member DNA Pro di dalam. Dan termasuk juga dengan hasil rapat pada Kepala Bapepti ya. Kita bacakan dulu yang DNA Pro. Nah, yang pertama, Komisi 6 DPR RI menerima aspirasi dari tim kuasa hukum robot trading DNA Pro terkait permasalahan investasi yang dihadapi oleh member DNA Pro. Beberapa catatan dan aspirasi yang disampaikan antara lain. Yang pertama, terdapat kontradiksi antara Bapepti dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri di mana Bapepti menyatakan robot trading adalah ilegal. Sementara Kementerian Perdagangan memberikan legalitas berupa penerbitan SUPL. Ya. Jadi memang ada kontradiksi di sini karena kalau memang Bapepti menyatakan ilegal, kenapa Kementerian Perdagangan malah justru memberikan SUPL? Perlu kalian ketahui apa itu SUPL? SUPL adalah surat izin usaha penjualan langsung, ya, surat izin usaha penjualan langsung. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Belum ada upaya apapun dari Bapepti dan Kementerian Perdagangan untuk mendorong pengembalian dana kepada member robot trading. Nah, ini saya agak lucu di sini. Belum ada upaya apapun dari Bapepti dan Kementerian Perdagangan untuk mendorong pengembalian dana kepada member robot trading. Bagaimana caranya belum ada upaya apapun? Sekarang gini loh logikanya, Bapepti itu tidak pernah melarang. Kan sudah berapa kali saya sampaikan bahwa Bapepti itu bahkan sudah pernah ditanyakan sama orang. Bapepti itu tidak pernah melarang WD. Ya, tidak pernah melarang WD. Jadi tidak mungkin dia mau mendorong juga orang untuk mengembalikan dana kepada member robot trading. Karena memang dia dari dasarnya tidak pernah melarang WD. Ya. Kemudian berikut. Bapepti dinilai terlalu lambat dalam menangani permasalahan robot trading sehingga kerugian dan korban semakin banyak. Nah, kalau ini saya setuju, ya. Ibarat saya misalnya buka suatu toko, misalnya kita bilang toko narkoba, ya. Jika saya buka toko narkoba di mall, walaupun belum ada orang yang membeli narkoba tersebut, jika saya membuka toko narkoba di mall, walaupun belum ada orang yang membeli toko tersebut, belum ada korban sama sekali. Tidak usah tunggu lama-lama, 1 hari pun saya pasti langsung akan diciduk. Ya, itu sudah jelas ya kalau saya membuka toko narkoba. Ya. Nah, kenapa member robot trading harus sampai bertahun-tahun
Bahkan sampai sekarang pun masih terus mempromosikan seperti Net89 dan ATG. Ya, kita tidak tahu kenapa permasalahannya di mana. Jadi saya sangat setuju dari pernyataan C, di mana Bapepti dinilai terlalu lambat dalam menangani permasalahan robot trading. Ya. Kemudian yang selanjutnya, di tengah penyegelan, Kementerian Perdagangan melakukan penerbitan izin baru, yaitu SUPL berbasis risiko, di mana mekanisme asesmen pun belum jelas. Ya, ini Kementerian Perdagangan menerbitkan SUPL berbasis risiko, di mana mekanisme asesmennya pun belum jelas. Ya, berarti masih simpang siur ini ya. Kemudian yang selanjutnya, dibutuhkan percepatan regulasi terkait robot trading. Ya, itu sudah harus wajib. Bapepti harus segera memberikan regulasi terkait robot trading. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Yang kedua, seluruh aspirasi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum robot trading DNA Pro akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Komisi 6 DPR RI untuk disampaikan pada saat rapat selanjutnya dengan Bapepti. Jadi pada saat ini ada 2 kali rapat. Yang pertama itu adalah dengan tim kuasa hukum dari DNA Pro, kemudian yang kedua adalah rapat dengan Bapepti. Ya. Jadi seluruh aspirasi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum robot trading DNA Pro akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Komisi 6 untuk disampaikan pada saat rapat selanjutnya dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti dan kementerian lembaga terkait. Oke. Dan ya, itu tadi kesimpulan rapat dari tim DNA Pro, dan kemudian saya akan membacakan kesimpulan rapat untuk Bapepti. Oke, kita bacakan kesimpulan rapat untuk Bapepti. Nah, jadi kesimpulan rapat dari anggota DPR terhadap Bapepti ya. Oke, yang pertama, Komisi 6 DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk melakukan penguatan regulasi perdagangan digital seperti aset kripto serta investasi robot trading yang saat ini memiliki kekosongan regulasi. Perlindungan investor atau pelanggan aset kripto dalam bursa fisik aset kripto dan regulasi tentang penasihat berjangka serta bursa aset kripto. Penyusunan regulasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam 90 hari. Ya, jadi dalam 90 hari ini sudah sangat urgent karena kerugian masyarakat itu dalam rapat itu sudah disebutkan 117 triliun, ya, 117 triliun. Jadi dalam rapat itu pun diperbincangkan, jadi memang sudah sangat-sangat banyak merugikan masyarakat. Bahkan 117 triliun itu bisa dikatakan sudah bisa dijadikan untuk pembangunan negara, ya. Oke, kemudian yang kedua, Komisi 6 DPR RI meminta Bapepti bekerja sama dengan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap modus-modus baru yang sedang berkembang. Penerbitan SUPL berbasis resiko baik yang sudah ada maupun akan diterbitkan. Membangun pusat pengaduan masyarakat baik secara online, on-site maupun online, call center, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyelewengan yang terjadi, termasuk pelarangan penjualan langsung dalam marketplace. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat oleh Bapepti baik secara onsite maupun online dilakukan selambat-lambatnya dalam 30 hari. Jadi ini masalah SUPL dengan Bapepti kontradiksi yang tadi. Nah, ini yang harus dirumuskan ya. Kemudian Komisi 6 DPR RI mendorong Bapepti untuk semakin meningkatkan edukasi dan sosialisasi serta langkah-langkah pencegahan dan potensi penyimpangan dalam praktik perdagangan digital dan investasi robot trading. Ya. Jadi memang sangat perlu diberikan sosialisasi untuk paling tidak begini. Bapepti itu harus tahu bagaimana membedakan robot trading yang real dengan robot trading yang ponzi. Nah, bagaimana caranya membedakan? Ya, tentunya harus dengan memanggil orang yang memang betul-betul ahli di bidangnya. Ya, memang orang yang betul-betul ahli di bidangnya, memang betul-betul orang yang memang pernah terjun dalam dunia forex, ya, atau kalau di Bapepti dikenal namanya SPA, Sistem Perdagangan Alternatif, ya.
Oke, berikut. Komisi 6 DPR RI meminta Bapepti berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait serta aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan terkait permasalahan investasi robot trading serta memberikan kejelasan status dana masyarakat yang mengalami kerugian akibat investasi robot trading dengan target pelaporan progres dan status tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam 45 hari. Jadi sudah sangat urgent untuk pengembalian dana masyarakat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Bapepti itu katanya cuci tangan. Sebenarnya Bapepti itu bukan cuci tangan karena kewenangan untuk mengembalikan dana bukan dari Bapepti. Ya, kewenangan untuk mengembalikan dana itu dari manajemen dari robot trading. Ya, manajemen dari robot trading itu sendiri. Kalau manajemen dari robot trading itu sendiri tidak bisa mengembalikan dana, berarti bukan salahnya Bapepti. Kenapa? Karena robot trading Ponzi tersebut itu bermain di broker yang bukan merupakan regulasi dari Bapepti. Kenapa malah Bapepti yang harus bertanggung jawab untuk itu? Dan Bapepti itu tidak pernah melarang WD nasabah, ya. Oke. Berikut, Komisi 6 DPR RI meminta Bapepti untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan teknologi dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan edukasi terkait perdagangan digital serta investasi melalui robot trading. Jadi memang SDM-nya Bapepti itu sangat-sangat kurang ya. Terutama kemarin mantan kepala Bapepti ya, Pak IWW ya. Itu mengatakan, yang sempat saya singgung di video saya sebelumnya ya, mengatakan bahwa OctaFX itu adalah binary option. Itu sangat salah. Nah, itulah satu bukti kurang edukasinya dari kepala Bapepti tersebut yang mengatakan bahwa OctaFX itu adalah binary option. Saya berani dengan jelas mengatakan bahwa OctaFX itu bukan binary option. Kalau Anda mengatakan OctaFX itu ilegal, saya setuju. Ya, OctaFX itu adalah ilegal. Kenapa ilegal? Karena dia tidak terdaftar di Indonesia. Dia terdaftar di negaranya. Tetapi kalau Anda mengatakan bahwa OctaFX itu adalah binary option, jelas Anda salah besar. Ya, jelas Anda salah besar di situ. Oke. Kemudian masalah SDM dan teknologi dalam rangka meningkatkan. Jadi Bapepti ini sebenarnya minimal harus orang yang pernah terjun dalam dunia forex, ya, pernah trading. Nah, orang-orang yang ada di Bapepti itu minimal orang yang pernah terjun di dunia forex dan orang yang pernah trading. Tujuannya apa? Untuk membedakan yang mana robot trading yang real dan yang mana yang robot trading yang Ponzi. Walaupun dia dari broker luar, itu sangat gampang untuk membedakan yang mana dari robot trading real dan yang mana robot trading Ponzi. Ya, kalau robot trading real itu pasti yang pertama adalah bisa berjalan di banyak broker. Bisa berjalan di banyak broker, bukan hanya terikat pada satu broker. Sedangkan Ponzi pada umumnya brokernya hanya miliknya itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, robot trading real itu pasti berada di broker yang well regulated. Ya, well regulated itu seperti apa? Seperti Australia, kemudian Inggris, kemudian Amerika, itu minimal mengantongi regulasi-regulasi tersebut. Sedangkan kalau robot trading Ponzi itu pasti dari negara antah berantah seperti Saint Vincent and Grenadines, kemudian Seychelles, kemudian Vanuatu. Ya, itu semua offshore dari negara antah berantah. Ya, jadi kalaupun Bapepti memang membutuhkan ahli, saya harap bisa memanggil saksi yang betul-betul ahli di bidangnya. Ya, saksi yang memang betul-betul ahli di bidangnya untuk membedakan yang mana robot trading real dan yang mana robot trading abal-abal. Ya, Vantage EA50 yang menggunakan Vantage itu adalah robot trading real. Ya, kenapa dana nasabah tidak kembali? Karena robotnya MC, ya, bukan karena Vantage-nya abal-abal. Vantage itu ilegal, tetapi EA50 itu adalah robot trading real. Ya, walaupun memang tradernya yang melakukan kesalahan sehingga MC, ya, atau dana nasabah ludes, ya, tidak sesuai dengan perjanjian. Oke. Kemudian yang selanjutnya,
Komisi 6 DPR RI meminta Bapepti untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi 6 DPR RI. Berarti ini pertanyaan yang bertubi-tubi ya. Kalau kalian nonton videonya, pertanyaan yang bertubi-tubi. Bisa saya sertakan di link, bisa kalian lihat sendiri. Banyak sekali, itu ada sekitar 2 jam lebih ya, sekitar 2 jam lebih. Nanti saya akan sertakan di link deskripsi ya. Sangat luar biasa pertanyaan dari anggota Komisi 6 DPR yang memang sudah sangat-sangat membebani masyarakat Indonesia dengan bisnis ponzi dan bisa mengganggu stabilitas negara ya. Kemudian usulan tambahan akan disampaikan pada saat rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan. Komisi 6 DPR RI mendukung peningkatan anggaran Bapepti dalam menjalankan fungsi edukasi dan sosialisasi serta langkah-langkah pencegahan dan potensi penyimpangan dalam praktek perdagangan digital dan investasi robot trading. Komisi 6 DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk membekukan sementara Bapepti. Wah, di sini luar biasa ya. Karena dianggap Bapepti itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi, Komisi 6 DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk membekukan sementara Bapepti ya, untuk membekukan agar dapat melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja sistem regulasi dan sumber daya manusia dalam rangka perbaikan secara menyeluruh dan mendasar terhadap Bapepti. Selama pembukuan sementara ini, Kementerian Perdagangan bisa mengambil alih atau melaksanakan skenario lain untuk memastikan pelayanan terhadap masyarakat itu tetap berjalan ya. Jadi memang Bapepti di sini perlu mendapat teguran keras ya dari Komisi 6 karena bahkan seperti call center Bapepti pun itu tidak ada. Ya. Kalau kalian nonton di video itu, call center Bapepti pun itu tidak ada. Jadi ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa sehingga menyebabkan Komisi 6 ini marah ya dan menganggap bahwa Bapepti itu disfungsi alias tidak berguna sama sekali. Sehingga meminta untuk membekukan sementara ya, meminta untuk membekukan sementara. Jadi mudah-mudahan Bapepti ini bisa memperbaiki kinerjanya dengan baik sehingga bisa melindungi banyak masyarakat, dan saya tidak henti-hentinya selalu mendukung pemerintah untuk menindak tegas skema ponzi berkedok robot trading ya. Oke, itu sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan tetap semangat DNA-ku ya. Dan seperti biasa, jangan lupa tulis di kolom komentar broker apa yang Anda inginkan untuk saya review. Saya akan masuk kepada broker tersebut dan saya akan mereview buat Anda secara mendetail. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya dan supaya bisa bermanfaat buat orang lain, dan terima kasih.